pasti ingin memiliki perut berotot seperti harimau bertaring panjang, tapi tidak mudah mengendalikan kekuatan sebesar itu. Suatu ketika, saat seekor harimau hampir tenggelam, pria itu sebenarnya bisa saja membunuhnya. Tapi ketika ia melihat mata harimau yang begitu tak berdaya, hatinya luluh. Ia memindahkan kayu yang menjebaknya dan membiarkannya pergi. Harimau itu mencium baunya lalu berjalan menjauh. Saat itu, ia sama sekali tidak tahu bahwa harimau inilah yang kelak akan mengubah takdirnya. 10.000 tahun yang lalu, suku mereka berburu mammoth untuk bertahan hidup di musim dingin yang keras. Mereka memasang perangkap. Pemimpin kawanan mammoth terperangkap, tetapi berhasil memutus tali-tali jerat. Banyak orang terseret di tanah, tapi mammoth itu masih terjerat di jaring. Dihire pun ikut terperangkap di dalamnya. Mammoth itu memanjat bukit, dan begitu ia merasa bebas, ia langsung menyerang Dihire. Dihire meraih tombak dan menusukkannya ke dada mammoth itu. Tapi tidak mempan. Lalu Dihire menyelipkan tombak ke celah batu dan memancing mammoth itu. Mammoth itu berlari kencang dan menabrak tombak hingga menembus tubuhnya sendiri. Sementara Dihire jatuh ke celah retakan dan selamat. Ia pun menjadi pahlawan sukunya. Ia mendapatkan Evart, gadis tercantik di suku itu. Namun sebelum mereka sempat menikah, para penyerbu menyerang desa. Banyak orang dijadikan budak, termasuk Evart yang juga ditangkap. Dihire pergi bersama dua rekannya untuk menyelamatkannya. Evart meninggalkan tanda-tanda di sepanjang jalan agar mereka bisa menemukannya. Pada malam hari, seorang penjaga hampir saja menyerang Evart, tetapi Dihire datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Saat kabur, mereka justru masuk ke wilayah burung monster raksasa. Dihire menjatuhkan seekor burung dengan batu. Burung yang satunya lagi justru semakin marah. Dihire menggunakan bambu seperti pisau, mirip cara tes COVID, dan menusukkannya langsung. Burung itu pun mati. Namun di sisi lain, Evart tertangkap lagi. Sekarang hanya Dihire dan seorang tetua yang terluka yang tersisa. Keesokan harinya, mereka tiba di desa yang ditinggalkan. Mereka menemukan makanan dan langsung makan. Tetapi tiba-tiba para suku pribumi mengepung mereka. Maut sudah di depan mata. Tapi saat itu juga, harimau yang sama datang mengaum. Semua orang mundur. Harimau itu menatap Dihire, seolah berkata, "Ini orangku." Harimau itu mengaum memperingatkan, lalu pergi dengan tenang. Orang-orang suku itu terkejut. Ramalan mereka mengatakan bahwa suatu hari seorang anak laki-laki yang terhubung dengan harimau akan membebaskan mereka. Dihire pun diangkat menjadi pemimpin mereka. Suku-suku lain pun ikut bergabung. Mereka mengejar kapal musuh melewati gurun, dan tiba di tempat di mana para budak dipaksa membangun piramida. Bahkan mammoth juga dijadikan pekerja paksa. Dalang di balik semua ini adalah seorang pria yang menyebut dirinya Tuhan. Ia tega melempar budak dari menara. Suatu malam Dihire menyusup ke perkemahan. Seorang biksu mendatanginya dan berkata, "Orang yang memiliki tanda bintang Orion di tangannya akan membawa revolusi." Dihire melihat pergelangan tangan biksu itu. Ada gelang yang sama persis seperti milik ayahnya. Di sisi lain, tanda yang sama muncul di tangan Evart. Keesokan harinya, Dihire dan para rekannya menyamar di antara para budak, menyembunyikan senjata dan membebaskan pemimpin kawanan mammoth. Awalnya, mammoth itu tidak mau bergerak. Dihire memprovokasinya hingga akhirnya mammoth itu mengamuk. Mammoth lain pun ikut bebas dan kekacauan pun dimulai. Para budak memberontak. Bersama-sama mereka maju menuju istana raja. Evart ditangkap lagi. Dihire berpura-pura menyerah. Tapi begitu ada kesempatan, ia meraih tombak dan menjatuhkan orang yang mengaku Tuhan itu.